Dan kalau tadi pemirsa kita sudah mendengarkan bagaimana situasi, kabar terbaru, apa yang menjadi kendala tim SAR yang di lapangan tentunya dalam melakukan proses evakuasi termasuk juga membantu masyarakat di sana. Ini kita akan berbincang-bincang mengenai gejala alam ataupun bencana-bencana yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di samping saya, Bapak Surono, tapi kita tahu bersama punya panggilan akrab Mbah Rono, ahli vulkanologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbah Rono. Mbak Fiona, selamat malam para pemirsa Tiuban yang saya hormati. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa datang ke sini juga berbagi informasi. Hari ini saya akan ajak Mbah Rono, saya ingin sekali mendengar sebenarnya pendapatnya bagaimana dengan apa yang ditunjukkan oleh alam di berbagai daerah di tanah air. Tapi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu, Mbah Rono, apa yang terjadi di Mamuju, Majene tentunya Sulawesi Barat. Ini ada 2 gempa yang terjadi kemarin dan dini hari tadi. Yang terakhir adalah 6,2 magnitudo. Mungkin Mbah Rono bisa mendapatkan atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 2 gempa yang terjadi ini. Pertama-tama Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah yang rawan gempa. Sejarah menunjukkan bahwa ada gempa-gempa merusak, antara lain tercatat tahun 1928, 1967, 1969, dan 1984. Gempa itu rata-rata di atas 6 magnituda, ya kan? Jadi memang daerah itu rawan gempa, ya kan? Yang sangat mengagetkan saya dan saya sungguh sangat prihatin, di mana rumah sakit bisa rata dengan tanah, ya kan? Bagaimana bangunan vital strategis seperti rumah sakit, kemudian bangunan-bangunan pemerintah itu yang sudah tahu daerah itu adalah rawan gempa, tidak dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Bukan berarti konstruksi tahan gempa itu bukan berarti bangunan itu tidak roboh, tidak rusak. Betul. Pada saat terjadi gempa, tetapi paling tidak retak-retak dan sebagainya bisa melindungi. Bisa bayangkan sekarang banyak korban rumah sakit rata dengan tanah. Mbak Fiona bagaimana? Maka dari itu saya sebagai masyarakat biasa sekarang ya, saya mengimbau kepada pemerintah, hadirlah pemerintah, evaluasi semua bangunan vital strategis di daerah-daerah rawan bencana, khususnya bangunan vital strategis yang mengumpulkan konsentrasi banyak masyarakat seperti mal, seperti masjid, seperti sekolah, apalagi rumah sakit dan gedung-gedung pemerintahan, itu sudah memenuhi syarat standar nasional Indonesia atau tidak di daerah rawan gempa. Apakah bangunan ini sudah konstruksi tahan terhadap goncangan gempa gitu loh. Kalau enggak, sudahlah, selesai sudah ya, jangan sampai diperbolehkan untuk digunakan. Kita ingat dari tahun 2000 sampai 2011 di dunia ini ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1000. 4 itu di Indonesia, 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Jogja, 2009 itu di Padang. Belum lagi ditambah Palu. Apa kita akan seperti ini terus? Pembelajaran kita terlalu mahal. Nyawa yang tidak ternilai. Dan gempa itu jelas pembunuhnya adalah infrastruktur. Ya kan? Kalau infrastrukturnya tidak tahan gempa untuk bangunan vital dan strategis, ini sangat bahaya. Gempa utamanya ya yang 6,2, ya kan, gempa 5,9 yang siang hari itu. Untung itu terjadi dini hari. Andaikan pas jam sekolah dan kemudian saat itu tidak sekolah di rumah, tapi sekolah di bangunan-bangunan sekolah. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Rumah sakit aja rata dengan tanah. Bisa bayangkan bangunan-bangunan biasa, Mbak Fiona. Ini sudah selesai lah. Tolong PUPR ini yang punya ya Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Apakah bangunan ini sudah sesuai konstruksi tahan gempa atau tidak untuk daerah-daerah rawan gempa bumi yang punya sejarah ada gempa merusak di situ? Apakah sudah menggunakan konstruksi tahan gempa atau belum? Kalau apalagi rumah sakit, gedung pemerintah, bangunan sekolah yang tidak sesuai konstruksi tahan gempa sudah coret saja lah. Dan dilihat memang dari apa gambar-gambar yang tersiar saat ini, kondisi bangunan di sana sudah pasti itu bukan konstruksi tahan gempa ya Mbak Rono ya? Iya, bukan tahan gempa lah. Betul sekali, karena sudah rata dengan tanah bagaimana? Sedih sekali kan. Coba sekarang orang-orang yang luka dan sebagainya, kan rumah sakit seperti itu mau dibawa kemana? Apalagi kalau misalnya gedung pemerintahan misalnya sampai rusak, sampai tidak berjalan lagi seperti di Aceh dulu. Bagaimana mengurusi masyarakat yang sedang panik, sedang bingung? Rumah sakit yang harusnya mengobatin orang rata dengan tanah. Itu yang seharusnya pemerintah sudah hadir sekarang.
stop atau bangunan ini tidak layak huni atau Baik. tidak layak digunakan untuk daerah rawan gempa bumi, tidak dibangun sesuai dengan konstruksian gempa. Stop. Baik. Sudah stop lah, kita sudah terlalu mahal, Ya, ya kan, korban kita terlalu banyak. Kita tahu memang dari gambar-gambar yang ada yang kami juga tayangkan mulai dari pagi tadi pemirsa, bahwa bukan hanya kantor Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian hancur, tapi juga rumah sakit dan juga berbagai sarana prasarana lainnya yang seharusnya bisa digunakan untuk bisa menolong masyarakat, tapi ternyata hanya rata hancur dengan tanah itu. Nanti kita akan bahas lagi, Mbak Rono, termasuk juga jika rekomendasi telah diberikan, lalu apa penyebabnya sehingga kemudian itu tidak ditindaklanjuti. Nanti Mbak Rono, sesaat lagi kami segera kembali.